Air pintar atau air kaya? Karena keluargaku lagi butuh uang dan aku nggak punya uang. Aku minum air kaya aja deh, siapa tahu nasibku berubah. Hah? Ini nggak salah, saldoku unlimited. Aku udah jadi orang kaya. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Tunggu nak, kamu udah dikeluarkan dari sekolah karena mama nggak bisa bayar uang sekolah kamu. Hah? Mama kenapa nggak bilang sama aku? Mama udah nggak punya uang sama sekali. Kamu tahu kan, kita aja udah nggak punya beras. Tunggu bentar. Maaf nak. Sekarang mama cek rekening mama ya. Hah? Kamu kirim uang 300 juta? Ini beneran, mama nggak salah lihat. Kamu nggak nyolong kan? Enggak dong, Ma. Hey guys, tau gak aku habis beli tas 4 juta? Wah, kamu emang kaya banget sih. Itu si Culun, dia pasti pakai tas yang 10.003. Iya, dia kan miskin. Kalian nggak capek ya tiap hari kerjanya cuma gosipin aku? Bacot, suka-suka kita. Anak-anak, ayo berkumpul ke lapangan sekarang. Ada apa, Pak? Jadi hari ini ada pengecekan saldo rekening. Yang saldonya di bawah 8 juta akan dikeluarkan dari sekolah ini. Loh, nggak bisa gitu dong, Pak. Itu namanya nggak adil. Semua orang kan berhak untuk sekolah. Bilang aja lo takut karena gak punya duit. Siapa bilang aku nggak punya uang? Sudah cukup, jangan berantem. Heh Ren, lo siap-siap aja deh pergi dari sekolah ini. Orang tua lo aja jual es batu di pinggir jalan. Mana mungkin lo punya duit? Jangan so tau deh kamu. Kamu kan nggak tahu saldo asliku berapa. Sok banget loh. Ya udah, kita taruhan aja siapa yang saldonya lebih besar. Yang kalah hukumannya botakin rambut. Berani nggak lo? Oke, aku terima. Lagu banget, gue yakin dia pasti kalah. Udah gak sabar kali dia dipanggil si botak culun. Oke, semua anak sudah menunjukkan saldonya. Sekarang giliran kamu, Ren. Mereka pasti kaget. Cepat tunjukkan saldomu. Oke, aku tunjukin. Pasti saldonya 0 si anak penjual es batu. Iya weh, dia pasti kalah. Kasian banget. Udah culun, miskin, jelek, botak lagi. Kalian lihat aja. Aduh, saldoku kayaknya error. Udah kuduga. Pembohong, pembohong, kamu pembohong. Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Nak, kamu gak pergi ke sekolah? Iya, ini mau berangkat, Ma. Hati-hati nak. Aku nggak mau bilang ke Mama kalau aku dikeluarin dari sekolah. Nanti Mama sedih. Kenapa saldoku bisa error ya? Aku mau kemana sekarang? Cu, nenek haus sekali. Nenek tidak punya uang untuk beli minum. Ini aku ada air. Makasih, Cu. Loh, kaki nenek kenapa luka? Aku cari obat dulu ya. Nenek tunggu di sini. Terima kasih, Cu. Kamu baik sekali. Cu, ini untuk kamu. Kamu pakai ya. Iya, Nek. Nek, ini obat. Loh, nenek tadi kemana? Kok tiba-tiba saldoku ke publik? Akhirnya aku bisa sekolah lagi. Oh iya, aku nggak mau dikatain pakai tas 10.003 lagi. Untung aja aku udah beli tas-tas lucu ini. Modelnya simple banget dan pastinya kece buat dibawa jalan-jalan. Dia juga ada banyak macam warna loh. Karena aku suka warna hitam, aku pakai ini aja deh. Itu kan si Ren, dia balik lagi ke sekolah ini. Hai teman-teman. Ren, kita nggak salah lihat, itu saldomu unlimited. Kan aku udah bilang kemarin. Sisi, kamu kenapa nangis? Aku dikeluarin dari sekolah karena orang tuaku bangkrut. Semua tas mahalku juga udah dijual. Oh gitu. Ya udah, mulai sekarang kita nggak mau temenan lagi sama lo sih. Lo udah miskin. Temen macam apa kalian? Jadi giliran gue susah, kalian kayak gini ke gue. Loh, dulu juga lo bersikap kayak gini ke si Ren. Bener banget. Kenapa kita nggak boleh lakuin hal yang sama ke lo? Gue nyesel udah sombong. Sabar ya Sisi. Ren, lo mau kan temenan sama kita? Iya Ren, aku nyesal selama ini bully kamu. Ternyata kamu kaya. Maaf, aku nggak butuh teman palsu kayak kalian. Cairan dendam atau cairan cinta? Ini maksudnya apa? Jadi kamu bisa mengetahui persentase dendam atau cinta seseorang terhadap kamu. Aku penasaran siapa aja yang dendam sama aku. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Hei adik, lihat tuh kakakmu si Ren. Rajin dia pergi ke sekolah. Nggak kayak kamu, bolos mulu. Apa sih, Ma? Hah? Mama muji-muji aku tapi kok dendam sama aku? Hai Ren. Hai Anita. Ini aku masakin makanan kesukaan kamu. Dimakan ya. Wah, makasih Besti. Nit, kamu dendam apa sama aku? Loh, kamu tahu dari mana? Iya, aku dendam banget sama kamu karena Marco suka sama kamu. Padahal aku udah jatuh cinta banget sama Marco. Tapi Anita, kita kan udah sahabatan dari lama. Masa ribut cuma gara-gara cowok? Bodoh amat. Udah Ren, makan aja tuh masakanku. Udah ku taruh racun. Bye maksimal. Ren, kamu kenapa sedih gitu? Marco, aku habis berantem sama Anita. Katanya dia suka sama kamu. Ren, sebenarnya aku udah suka sama kamu sejak lama. Tapi aku nggak berani bilang. Hah, suka dari mana? Kamu aja dendam sama aku. Pinter juga kamu.
Iya, aku dendam sama semua cewek. Karena dulu aku pernah diselingkuhin. Semua cewek sama aja, brengsek. Aku bakal nyakitin hati semua cewek. Lihat aja. Gila, jahat banget kamu. Kamu nggak bisa kayak gitu. Gak usah ngatur-ngatur aku. Hai Ren, cari makan yuk ke kantin. Enggak aku masih kenyang. Oke, lo minum air dendam ya Ren? Iya. Sama dong, gue juga minum air itu. Tanda khusus lo apa? Hah? Tanda khusus. Iya, jadi bakal muncul tanda khusus buat orang yang cinta banget sama lo dan yang dendam banget sama lo. Tiap orang beda-beda. Ren, kamu sudah pulang? Iya mah, hari ini aku pulang cepet. Wah, kebetulan banget. Mama mau kenalin kamu sama Indra. Itu Indra. Halo Indra. Hai, salam kenal. Ren, sini ikut Mama. Ada hal penting. Ada apa mah? Jadi Indra itu akan dijodohkan sama kamu. Hah? Dijodohin? Ya kali mah, sekarang kan udah zaman modern, mana ada jodoh-jodohan. Udah, pokoknya kamu nurut aja sama Mama. Ren, kamu sekolah di mana? Di Tadika Mesra. Loh, kok muncul kristal hati? Apa ini yang dimaksud tanda khusus itu? Nurutin keinginan adik atau keinginan jodoh? Keinginan jodoh aja deh. Semoga keinginan jodohku nggak aneh-aneh. Masih loading. Jodoh suka cewek makan sayur mentah. Aku aja nggak suka makan sayur, apalagi sayur mentah. Ingat ya Ren, kamu harus mengikuti semua keinginan jodohmu. Ya udah deh. Yah, kepaksa deh. Semoga kali ini nggak aneh-aneh. Jodoh suka cewek pakai baju kebalik. Ya kali aku pakai baju kebalik, kayak orang gak waras dong. Udah, lakuin aja Ren. Kalau kamu nolak, kamu bakal jomblo seumur hidup. Iya. Astaga, pakai baju kebalik kayak gini. Apalagi nih, jodoh suka cewek berambut tebal. Tapi gimana caranya? Rambutku kan tipis. Oh iya, aku kan ada natur hair tonic ginseng. Tinggal keramas aja, terus pas masih basah kayak gini, kalian semprotin deh ke kulit kepala kalian. Kandungan ginsengnya bagus banget buat ngerawat rambut biar nggak mudah rontok. Dia terbuat dari bahan alami, jadi aman banget buat dipakai sehari-hari. Kalau kayak gini, baby hair aku bisa cepet tumbuh. Ren, Iya mah. hari ini kamu absen sekolah aja ya. Kita mau pergi. Ren, Sisil, hari ini kita akan berkunjung ke rumah nenek ya. Ayo paman, si Ren Burik ini ikut. Iya dong, Sil. Kamu jangan bilang begitu. Dia kan sepupu kamu. Ren, cepat siap-siap ya, nak. Iya, Pak. Hai, Ren. Aku beliin es krim kesukaan kamu nih. Marco, Kamu kok datang gak bilang-bilang? Iya, aku nggak sengaja lewat sini. Jadi mampir deh. Ih, itu es krimnya buat aku aja. Si Ren bibirnya lagi bengkak dan lidahnya juga kesleo, Marco. Hah? Aneh banget. Cepet sembuh ya, Ren. jatah bicaraku habis lagi. Yuk anak-anak, kita berangkat. Lo duduk di bagasi ya, gua gak sudi satu kursi sama lo. Wah, lumayan nih duit buat jajan, gua ambil ah. Loh, kok Sisil ambil dompet nenek? Hah? Ran, kok lo tiba-tiba ada di sini? Halo cucu-cucuku sayang. Hah? Kok dikasih ke aku sih? Nenek, lihat si Ran mencuri uang nenek, untung ada aku yang mergokin. Apa? Ren, kamu belajar mencuri dari mana? Dasar cucu tidak berguna. Budi, Lina, lihat anak kalian Ren. Masih kecil sudah jadi maling. Ren, apa benar kamu mencuri? Udah Ren, ngaku aja udah ketangkep basah juga. Kalau dia nggak mencuri, dia pasti bisa jawab dong, iya kan Nek? Ren, mama kecewa sama kamu. Kamu keterlaluan. Udah gede malah jadi maling. Nyesel mama udah lahirin kamu. Ya ampun, Sisil tega banget sih fitnah aku. Cie, kasihan deh lo, bentar lagi bakal diusir dari rumah dan jadi gelandangan. Sisil sayang, ayo makan. Iya tante, aku lagi ngehibur Ren, kasihan dia. Kamu baik banget Sisil. Ren, diam kamu di situ. Papa akan memberi kamu hukuman. Rasain lo Ren. Aduh, gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku bukan pencuri? Capek juga. Baik, perlombaan telah selesai. Pemenangnya akan diumumkan setelah istirahat kedua ya. Oke, Baik, Bu. lebih cepat lebih baik, biar gue cepat jadi ratu sekolah. Aduh, jadi deg-degan aku. Kira-kira sistem harga ini error gak ya? Kalau error, aku bisa malu banget. Heh Ren, lo kok pede banget sih pakai baju jahitan emak lo yang jelek itu? Sombongnya, kita lihat aja siapa yang bakalan menang. Udah pasti gue lah, baju gue jelas lebih mahal daripada punya lo. Gak selamanya yang mahal pasti menang kan? Gue nggak pernah kalah dari kecil, denger lo baik-baik. Gimana kalau yang kalah keluar dari sekolah ini? Oke, siapa takut? Aku yakin aku pemenangnya. Halo, Ren. Iya, ada apa Bu? Kamu beli baju itu di mana? Baju ini dijahit Mama. Baju itu kan... Baju ini kenapa Bu? Ibu nggak bisa kasih tahu sekarang. Kita tunggu hasil perlombaan keluar ya. Oke Bu, aneh banget Bu Guru.
Hei culun, bawain tas gue nih. Hah, tasnya Clara murah banget. Clar, ini tasmu palsu ya? Enak aja, bahkan tas gue lebih mahal daripada harga diri lo. Miskin. Clar, lihat dong pulpenmu. Ih, jangan pegang-pegang barang gue deh, nanti kotor kena tangan miskin lo. Aneh banget Clara, dia bilang barang dia mahal-mahal. Tapi kok di sistemku barang dia murah semua ya? Ini sistemku yang error, apa gimana? Halo Ren, kamu kelihatannya lagi kebingungan. Ada apa? Gak apa-apa Marco. Pinjem HP-mu bentar dong. HP-nya Marco kayaknya harganya sesuai deh. Marco, kamu beli HP ini berapa? 21 juta. Kenapa Ren? Gak apa-apa kok. Jadi makin bingung, apa Clara nyembunyiin sesuatu? Pengumuman, hasil perlombaan telah Gue pasti keluar. menang. Pemenang lomba fashion show adalah... Hah? Ini nggak salah kepintaranku 99%. Rasanya aku nggak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99%, mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%, ada apa? Cih, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu, sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue nggak level debat sama lo, karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja, katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu, harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Ah, Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen. Aku salah apa? Anak, sini. Au, sakit. Kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama anak. Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Aku gak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong, Bu. Lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup Ren, ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku gak peduli orang tua dia siapa. Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan? Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%. Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus, kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen. Yakin lo gak takut sama gue? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku. Hah? Tinggi jodoh aku 990 cm. Win, tinggi jodoh kamu berapa? 173, Ren, lo berapa? 990, Win. Gila, itu orang apa monster? Aku harus cari jodoh aku, dia pasti ada di sekolah ini juga. Coba cari di lapangan Ren, kayaknya nggak mungkin jodoh lu di dalam kelas. Guys, jangan deket-deket sama Ren. Dia kena kutukan, jodoh dia monster. Ih, serem banget. Aduh, aku jadi takut. Gimana kalau beneran jodoh aku bukan manusia? Ren, tinggimu berapa? 156. Berarti kamu jodoh aku, tinggi jodoh aku 156 Ren. Bukan, Marco. Orang tinggi jodoh aku 990 cm. Astaga, kalau gitu bukan aku jodohmu. Ren, ini data murid di sekolah ini. Tinggi badan jodoh gue 161. Namanya Cecep. Ada yang tingginya 990 gak? Ya gak ada lah. Gila aja di sekolah kita ada monster. Guys, cepat ke depan sekolah. Ada anak baru cowok nyangkut di pohon kelapa depan sekolah. Jangan-jangan itu jodoh lo, Ren.